Shalom, saya Pendeta Ferry Simanjuntak, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-27 bagi GPIB Surya Kasih. Kiranya Tuhan terus menjaga, memberkati di dalam setiap aktivitas dan pelayanan, dan menjadi berkat untuk ikut ambil bagian dalam arak-arakan Okumene di lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati. Atas nama Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan GPIB Jakarta Timur, kami menyampaikan selamat berbahagia atas kasih karunia Tuhan yang telah menyertai dan memelihara persekutuan jemaat Surya Kasih yang 31 Oktober 2020 digenapkan oleh Kepala Gereja berhari ulang tahun ke-27. Kami senang dan bersukacita bersama atas peringatan ini, dan semoga GPIB Jemaat Surya Kasih semakin bertumbuh dan berhikmat di dalam memenuhi tugas panggilan sebagai umat, jemaat, dan gereja Tuhan. Hiduplah di dalam kasih dan senantiasalah menjaga memelihara persekutuan jemaat Tuhan dengan kasih persaudaraan. Mari kita terus menata kehidupan ini menuju kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, selamat untuk GPIB Jemaat Surya Kasih 27 tahun. Berkat Tuhan senantiasa dialami. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Surya Kasih yang ke-27. Semoga di usia yang makin matang ini, para jemaat semua makin solid, bukan hanya memperkuat persaudaraan antar anggotanya, tapi juga memperkuat empati kepada sesama, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kami juga berharap para jemaat Surya Kasih ini terus menjadi pelopor untuk disiplin menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sama-sama kita cegah penularan COVID-19. Sekali lagi selamat, terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Drury James Wane STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Firman-Nya Maha Mulia.
Kita habiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Demikian nats pembimbing Yesaya 50 ayatnya yang keempat-a. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bernyanyilah biduan dan budi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus kepada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian yang dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 22 ayat 27 sampai 30. Lukas 22 ayat 27 sampai 30. Demikian yang dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku,
bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang waktu kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang menyertai kami sehingga memungkinkan kami untuk kembali beribadah bersama-sama dengan semua orang percaya yang mau mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan bagi kami ada di dalam ibadah ini. Terlebih kami mau mengucap syukur untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Engkau memberkati kami, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga pelayan firman pada saat ini, maupun juga keberadaan seluruh warga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat hingga keenam yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang dan akan berbicara tentang keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mengepalai sejumlah orang sebagai bawahannya untuk diatur, dibimbing, diarahkan demi melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab, demi melaksanakan satu maksud dan tujuan, baik apa yang sedang dipikirkannya sebagai seorang pemimpin ataupun untuk satu maksud tujuan organisasi. Karena itu segala hal yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin bisa dikatakan sangat menentukan untuk suatu perjalanan ke depan, baik itu yang menjadi suatu keberhasilan ataupun bahkan kegagalan. Keputusan yang tepat, yang benar dan bertanggung jawab adalah satu hal yang harus dilakukan demi kepentingan banyak orang. Pemimpin haruslah memiliki sikap yang konsisten dan konsekuen di dalam menerapkan berbagai macam ketentuan, kebijaksanaan, dan segala sesuatu yang dibuatnya. Sesungguhnya saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin sekuler ataupun juga dalam kepemimpinan keagamaan, seorang pemimpin haruslah orang yang takut akan Tuhan, yang mau tunduk pada kehendak Tuhan, yang mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dari dasar inilah maka diharapkan seorang pemimpin akan sungguh menjadi seorang pemimpin yang bisa diterima oleh bawahannya, seorang pemimpin yang akan membawa banyak orang maupun organisasi yang ada itu untuk mencapai keberhasilan, sukses akan diraih. Maka juga bisa dikatakan seorang pemimpin yang sungguh diharapkan adalah pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi.
Bicara tentang integritas berarti berbicara tentang keselarasan antara apa yang diucapkan, yang dikatakan, yang disampaikan dengan segala bentuk perbuatan, kelakuannya, attitude, dan hal-hal apapun yang tetap akan disoroti oleh banyak orang. Selaraskah apa yang dikatakan dengan perbuatannya? Saudara-saudara, Yesaya adalah seorang nabi Allah. Tetapi juga bisa dikatakan Yesaya adalah pemimpin umat. Kita mau belajar dari Yesaya tentang kepemimpinan. Seperti apakah yang kita bisa pelajari dalam diri Yesaya sebagai pemimpin umat Allah Israel? Maka kita bisa melihat di situ beberapa hal. Yesaya memiliki yang namanya sikap taat dan setia sebagai hamba Tuhan. Jadi ketaatan dan kesetiaannya itu ditujukan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat Yesaya adalah hamba yang taat dan setia. Lihat juga perikop bacaan Alkitab kita, ketaatan hamba Tuhan. Juga melalui Yesaya kita dapat melihat tentang bagaimana sikap dirinya yang menempatkan diri walaupun dia pemimpin, tetapi dia menempatkan diri sebagai murid di hadapan gurunya. Siapakah guru Yesaya? Tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Di dalam diri Yesaya kita juga bisa melihat bagaimana dia memiliki kerelaan, keikhlasan, siap untuk menderita, siap untuk berkorban, mau menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itulah yang bisa kita dapatkan dalam diri Yesaya. Karena itu Alkitab kita memberikan kesaksian tentang Yesaya. Dikatakan Yesaya memiliki yang pertama, Yesaya memiliki lidah dan telinga seorang murid. Memiliki lidah dan telinga seorang murid. Padahal dia pemimpin. Bukankah mungkin lebih pantas kalau dia sebagai seorang pemimpin, maka catatan Alkitab misalnya bicaranya tentang Yesaya memiliki pemikiran ilahi. Itu lebih keren. Statusnya kan dia pemimpin, Allah juga pemimpin. Jadi mungkin kalau Alkitab bicara seperti itu, kita bisa setuju. Tetapi kali ini Alkitab tidak berbicara tentang Yesaya yang menempatkan diri begitu terhormat kiranya di hadapan Allah. Justru dia menempatkan diri memiliki lidah dan telinga seorang murid. Apa maksudnya? Dia mengukur dirinya hanyalah seorang murid yang mau mencontoh, yang mau meniru, yang mau melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya. Itu yang terjadi. Dia mau melakukan itu. Dan dalam konteks dia mau melakukan kehendak Allah sebagai gurunya itu, maka dia sungguh siap. Dia bukan hanya siap tetapi dia bersedia, siap sedia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam kesiapan dan kesediaan Yesaya sebagai murid, apa yang juga dia lakukan? Kita bisa menilai dia sebagai hamba
yang taat dan setia. Jadi kita punya istilah siap sedia, taat dan setia. Di dalam menanggung segala sesuatu, di dalam siap melaksanakan kehendak Tuhan, apapun juga yang Tuhan katakan, yang Tuhan maksudkan. Dan ia cukup konsekuen dengan segala sesuatu yang sudah dia katakan kepada gurunya, yaitu Allah. Karena dia menempatkan diri sekali lagi sebagai seorang murid, dia akan konsekuen. Tetapi juga dia tetap akan konsisten di dalam melaksanakan kehendak Allah itu. Dan kita tidak melihat kesaksian Alkitab yang bicara tentang kelemahannya. Ketika dia katakan aku siap menjadi seorang murid yang taat setia, kemudian kelakuannya tidak benar. Dia sering menyangkali Allah, tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, itulah yang dia katakan, mau menempatkan diri sebagai murid. Judul renungan kita saat ini yaitu pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas. Kita kembali lihat kepada Yesaya. Yesaya adalah pemimpin yang dapat menyelaraskan apa yang dia katakan dengan sikap dan perbuatan nyata yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Dan hal itu terus-menerus dapat dia lakukan. Konsisten di dalam menempatkan dirinya sebagai murid yang taat kepada Allah sebagai gurunya. Bahkan di dalam ayat ke-6, begitu dia patuh kepada gurunya, Yesaya rela untuk berkorban. Pengorbanan seorang murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya ketika seseorang menempatkan diri sebagai seorang murid, maka yang harus terjadi pada saat itu adalah suatu keinginan yang besar dari seorang murid di hadapan gurunya, agar gurunya menyampaikan, memberikan, menyatakan sesuatu, dan dia sebagai murid siap untuk mendengar, siap untuk menerima dan melakukannya. Dan dalam hal ini Yesaya sangat siap untuk diperlengkapi oleh hikmat dan pengetahuan yang datangnya daripada Allah. Ia mau diperlengkapi. Ini proses. Seorang murid yang sungguh-sungguh telah siap untuk Tuhan pakai, diperlengkapi terlebih dahulu. Dia sudah punya sesuatu. Dari dasar itulah Tuhan pakai dia. Tetapi dia tahu diri itu belum cukup. Yang dia butuhkan adalah Tuhan memperlengkapi dirinya. Sehingga yang terjadi adalah dengan segala hikmat dan pengetahuan yang datangnya daripada Allah, maka dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan, karena dia meminta. Setelah dia mendapat, dia siap menggunakan apa yang dia dapatkan itu untuk menjalani kehidupan yang ada. Yang pertama diperlengkapi, yang kedua bisa dikatakan ia ingin disempurnakan dalam setiap bentuk pelayanan yang dilakukannya. Diperlengkapi oleh hikmat dan pengetahuan Allah, disempurnakan dengan kuasa Allah. Kalau kita kenal sekarang ini kuasa Roh Kudus.
Itulah Yesaya, saudara-saudara, yang mau mendapatkan sesuatu daripada Allah. Dan akhirnya yang kita lihat selanjutnya, Yesaya ternyata dengan apa yang dia coba lakukan, minta diperlengkapi, minta disempurnakan, maka Yesaya sungguh menjadi seorang pemimpin besar di kalangan umat Allah Israel. Dan Yesaya sungguh sangat dikenal memiliki integritas yang tinggi. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu tentang Yesaya. Kita hanya bisa mendapatkan sesuatu, yaitu contoh teladan. Kalau kita sebagai pemimpin, biarlah kiranya kita boleh berharap banyak. Yang dilakukan oleh Yesaya patutlah menjadi perenungan kita. Kita juga boleh meminta hal yang sama, minta diperlengkapi, minta disempurnakan. Tapi adakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa kita seorang pemimpin, apakah kita mau menempatkan diri bukan lagi sebagai pemimpin yang dihormati, tetapi dapatkah kita sama seperti Yesaya menjadikan diri kita juga dapat menjadi rendah, bahkan sebagai seorang murid, sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Alkitab ini. Bagaimana saudara-saudara? Pertanyaannya sama untuk semua para pemimpin yang merasa dirinya menjadi pemimpin bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita sebagai pemimpin, kita memang sungguh menempatkan diri kita sebagai status yang sudah seperti itu? Yang namanya pemimpin, aku harus punya kedudukan begini. Kalau tidak begini, maka aku tidak bersedia. Kalau tidak ditempatkan ataupun diperlakukan sebagai seorang pemimpin, maka aku tidak akan mau. Jika ada di antara kita menganggap diri kita sebagai pemimpin dan tidak pernah mau merendahkan diri, bergeser kedudukan dan kepentingan itu lebih ke bawah, lebih rendah, maka mungkin bisa saja kita boleh bangga dengan kedudukan kita sebagai pemimpin, tetapi apakah yang kita pikirkan diri kita adalah pemimpin, tetapi diakui oleh orang banyak? Apakah kita akan menempatkan diri sebagai pemimpin dan sekaligus dalam gambaran hubungannya dengan murid, berarti kita mau menempatkan diri kita sebagai guru yang mau banyak bicara, yang mau banyak memerintah, yang mau banyak menyampaikan sesuatu, yang hanya mau memakai mulut itu untuk menyatakan sesuatu. Mari kembali pada apa yang coba diperlihatkan oleh Yesaya. Dia menempatkan diri sebagai hamba, sebagai murid. Nah, saudara-saudara, renungkanlah hal ini. Pada saat tertentu, memang kita adalah seorang pemimpin. Tapi pertanyaannya, sebagai pemimpin yang ada, apa yang menjadi andalan kita? Pasti ada. Kalau kita katakan, aku mengandalkan kekuatan kemampuan berpikirku, aku mengandalkan kekuatan karena kuasa yang ada padaku untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau itu yang kita katakan,
itu tidak sama seperti Yesaya. Bukan Yesaya tidak memiliki hal-hal yang dapat dibanggakannya itu, tetapi justru Yesaya menempatkan diri sebagai pemimpin oleh karena ada kekuatan dan kuasa lain di luar dirinya yang dia terima, yang datangnya daripada Allah. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang diandalkannya, bukan mengandalkan kuasa, kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Yesaya tahu diri, sehingga yang kita lihat adalah Yesaya seakan-akan mengatakan bahwa aku sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Aku sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu dia tidak ragu menempatkan dirinya bagai murid di hadapan gurunya. Lalu saudara, karena itu mari kita belajar mampukan diri kita. Berusahalah diri kita untuk sukses, bukan karena kita meninggikan diri kita, tetapi kita menjadi sukses menjadi seorang pemimpin oleh karena kita belajar banyak bagaikan murid yang belajar sesuatu dari gurunya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu melalui perenungan kita bersama pada saat ini, kita boleh menarik suatu kesimpulan. Mungkin berbeda konsep kepemimpinan antara yang kita pikirkan dan yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita mau lakukan? Mari kita belajar untuk menerima konsep kepemimpinan menurut kehendak Tuhan. Agar ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak menjadi seorang pemimpin yang karena kekuatan dan kuasa kita menjadi pemimpin yang arogan. Kita menjadi pemimpin yang hanya ingin dimengerti, yang segala sesuatu yang kita katakan kita ingin itu dilakukan. Tetapi kita memiliki suatu konsep, kalau aku saat ini menjadi seorang pemimpin, aku mau menjadi seorang pemimpin yang benar di hadapan Allah, yang pada akhirnya terimbas dengan keberadaan kita menjadi pemimpin bagi banyak orang. Maka segala hal yang kita lakukan kiranya bukan hanya berkenan bagi Allah, tetapi juga dapat diterima dengan sukacita oleh setiap orang yang ada di bawah pengawasan dan penguasaan kita sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin yang berhikmat, yang pada akhirnya memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai dasar kita melaksanakan tanggung jawab kita, yaitu kehendak Tuhan. Jadilah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, dan terlebih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang
Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Karena itu, baiklah hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, jika saat ini kami boleh mendengar kembali firman-Mu, yang boleh berbicara kepada kami, yang boleh berbicara kepada semua pemimpin di dunia ini. Pemimpin banyak orang, pemimpin dalam jumlah yang terbatas yang hanya sedikit, bahkan pemimpin untuk 1-2 orang sekalipun. Kami terpanggil untuk menjadi pemimpin bagi yang lain, untuk menyatakan sesuatu untuk suatu kepentingan pihak lain. Apa yang kami akan lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran bagaikan seorang murid mendengarkan perkataan gurunya. Kami ingin memakai telinga kami untuk banyak mendengar, dan kami juga akan memakai mulut kami untuk menyatakan sesuatu yang benar. Dan kiranya ya Bapa, kami boleh menjadi sama seperti yang Engkau maksudkan. Kami boleh menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang penuh diliputi oleh hikmat Allah, sehingga kami pun juga boleh menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Ibadah secara virtual online YouTube, di mana kami para pelayan-pelayan Tuhan bersama-sama dengan pendukung pelayanan, organis maupun juga pemandu lagu, tim multimedia Surya Kasih, kami ada bersama-sama dalam satu ruangan tempat ibadah, dan kami sementara melayani-Mu Tuhan melalui keberadaan kami yang sedang melayani jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau berkati setiap pribadi kami sebagai pelayan-pelayan yang ambil bagian. Berkati juga hidup keluarga rumah tangga kami. Berkati setiap pekerjaan kami yang kami lakukan. Di tengah-tengah kami melaksanakan tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau juga memberkati keberadaan warga jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Engkau tahu segala keberadaan mereka.
Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan mereka hari demi hari. Dan kami juga percaya Engkau senantiasa hadir dan ada dalam kehidupan rumah tangga orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebagai gereja-Mu, kami boleh tetap ada walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami tetap bergumul untuk semua yang terjadi, tapi kami juga tetap percaya akan kuasa dan kasih Tuhan, akan pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga setiap hati, setiap pemikiran yang percaya kepada Tuhan senantiasa boleh mendapatkan sesuatu yang akan menjadi suatu tolok ukur di mana kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya hidup kami tidak pernah menjadi sia-sia ketika kami mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mau beribadah kepada Tuhan sebagai satu persekutuan, untuk mau melayani Tuhan, untuk juga mau bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati gereja-Mu GPIB. Engkau berkati ya Bapa keberadaan kami di tengah-tengah apa yang Engkau percayakan, sehingga gereja-Mu GPIB ada di berbagai macam tempat di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menyertai semua majelis jemaat, para presbiter yang ada, semua pengurus-pengurus unit-unit misioner yang ada di setiap jemaat. Berkati ya Bapa keberadaan kami sebagai warga gereja GPIB Jemaat Surya Kasih. Engkau juga mengetahui seluruh keberadaan kami. Kami serahkan ya Bapa keberadaan warga jemaat yang ada. Secara khusus kami mau berdoa untuk ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, kaum lanjut usia, dan juga orang-orang jompo, orang tua kami yang tua renta. Keberadaan mereka kami senantiasa doakan agar mereka senantiasa terhibur ketika ada yang memperhatikan dan peduli terhadap mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau peduli dengan orang-orang terkasih kami yang ada di tengah-tengah keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati mereka dalam segala pelaksanaan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka sebagai pemimpin. Ya Bapa dalam surga, demikian juga kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan GPIB, baik yang saat ini sedang merasakan sukacita untuk hari ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Engkau juga memberkati ya Bapa sukacita yang juga mereka dapatkan dalam bentuk-bentuk lainnya. Mampukan mereka di tengah-tengah anugerah yang Tuhan berikan, mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami suatu pergumulan. Beri solusi di tengah-tengah kenyataan pergumulan yang ada. Kiranya mereka senantiasa Engkau jaga dan pelihara kehidupan mereka, dan mereka senantiasa boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan memberikan suatu jalan keluar atau solusi di tengah-tengah persoalan yang terjadi. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan jadikan mereka tetap dapat eksis di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, Engkau berkati warga jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang ada dalam perawatan,
yang dalam proses pemulihan. Karena itu ya Bapa, Engkau berkati Ibu Emi Ludu, Bapak Damon Pangau, Ibu Sumini Siono, Bapak Yakob Was, Ibu Sarjo Pati, Bapak DJ Meka, Ibu Francine Jokom, Ibu Diana Pangaribuan, Ibu Dorce Sahuburua, Bapak Otis Sahuburua, Bapak Edi Kanta, Ibu Hana Petrov, untuk Bapak Tommy Ingkiriwang, untuk Bapak Paulus Tarigan, untuk Bapak Yudi Desmara, untuk Ibu Juanita Simanjuntak, untuk Ibu Asni Sihombing, untuk Ibu Indri Karundeng, untuk Ibunda dari Bapak Jemi Lengkei. Tuhan, angkat sakit penyakit yang ada. Engkau ganti dengan kesembuhan, pulihnya tubuh, sehingga mereka yang tadinya sakit, dengan anugerah berkat Tuhan mereka akan sembuh kembali, sehat, sebagaimana yang kami harapkan. Engkau berkati ya Bapa, keluarga-keluarga yang akan didoakan. Engkau berkati Bapak Max Tambahani, untuk keluarga Ibu S. Pianaung, untuk keluarga Pandairot Tamara, untuk keluarga Ibu Sieni Jonggala, untuk keluarga Wim Syahaya, untuk keluarga Ibu W. Rasid, untuk keluarga Andreas Subarjo, untuk keluarga Ibu Pujiastuti Markus, untuk keluarga Jokom Punu, untuk keluarga Lapian Singal, juga untuk keluarga Somukil Patasik. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan nama-nama mereka, keberadaan diri mereka yang ada di rumah. Biar kiranya penyertaan Tuhan, kasih anugerah berkat Tuhan senantiasa boleh menaungi mereka dan boleh mereka syukuri dalam setiap keberadaan hari demi hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pemerintah yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkati juga pemerintahan yang ada di DKI Jakarta. Engkau berkati mereka agar sungguh-sungguh mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kebaikan dan kebenaran, yang hanya mau melakukan segala sesuatu bukan karena kepentingan diri, pribadi, kelompok, atau siapapun, tetapi mereka mau melakukan suatu kepentingan bagi banyak orang. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah masa pandemik, mampukan pemimpin kami, pemerintah, dapat mengambil satu langkah-langkah yang penuh hikmat dan bijak di dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Kiranya mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai bangsa Indonesia, kami boleh merasakan kehadiran mereka sebagai pemimpin yang mengayomi kami sebagai rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam pengasihan Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan, mara bahaya, musibah, dan berbagai macam bencana. Jauhkan daripada kami hal-hal yang hanya membuat kami sebagai bangsa Indonesia ada dalam penderitaan. Tetapi kiranya dengan pertolongan dan kasih Tuhan, kami senantiasa ada dalam keadaan baik, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk syafaat yang boleh kami naikkan kepadamu, yang pada akhirnya ya Bapa,
kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Ya Allah yang Maha Baik, dalam kemurahan kasih-Mu kami telah menerima rezeki dan segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberi persembahan berupa materi ini. Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pagi ini telah dilayani oleh Pendeta Bruri James Wane. Presbiter yang melayani dan jemaat GPIB Surya Kasih bersyukur atas pelayanan Bapak
kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 15 November 2020 sepekan mendatang. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 19.30 WIB. Ibadah akan dilangsungkan secara Zoom dan link akan diinfokan kemudian melalui WhatsApp grup masing-masing sektor. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara nomor rekening 0121010022323000. Surya Kasih Peduli. Melihat kondisi dan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, maka kami dari Surya Kasih Peduli mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat kita yang kesusahan akibat dampak COVID-19 ini. Bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPIB Surya Kasih, Kas Pelayanan BRI, nomor rekening 0122010022323000. Kotak persembahan pembangunan efektif mulai ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 akan disediakan kotak persembahan pembangunan di mana dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk mendukung beberapa pembiayaan seperti 1. Renovasi pastori, 2. Perbaikan pagar dan gedung gereja, 3. Lonceng gereja, 4. Perbaikan pastori, 5. Perlengkapan multimedia, dan 6. Peremajaan mobil operasional. Perkiraan kebutuhan biaya sebesar 361 juta rupiah. Selain kotak persembahan pembangunan, dalam setiap ibadah minggu sudah dilakukan penggalangan dana melalui kegiatan penjualan via warung virtual GPIB Surya Kasih dan melalui proposal donatur dan sponsor. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan dan sumbangan partisipasinya melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 01220022343002 atas nama GPIB Surya Kasih rekening pembangunan. Mohon dukungan dan partisipasi Ibu, Bapak, Saudara sekalian untuk kegiatan-kegiatan penggalangan dana di atas. Tuhan Yesus memberkati. Wartual atau warung virtual GPIB Surya Kasih. Telah tersedia layanan pesan order online yang menjual kebutuhan pokok bulanan. Layanan ini sebagai bagian dalam penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja. Informasi lengkap disampaikan dalam e-flyer yang sudah dikirimkan ke jemaat melalui korsek. Mohon dukungan dan partisipasi Ibu, Bapak, Saudari-saudari sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 15 November 2020 sampai dengan 21 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bidang PEK,
Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom seluruh jemaat GPIB Surya Kasih Jakarta. Saya Diaken Taufik Abistia, Ketua 4 PHMJ GPIB Surya Kasih. Kali ini akan menjelaskan tentang metode pemberian persembahan terbaru secara digital menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? QRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesia Standard, merupakan standar nasional QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. Saat ini GPIB Surya Kasih sudah memiliki QR Code sendiri yang dapat digunakan oleh jemaat untuk memberikan persembahan melalui uang elektronik. QR Code ini dapat digunakan untuk semua aplikasi uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Mobile Banking, dan lainnya. Caranya sangat mudah. Jemaat hanya perlu scan atau memindai QR Code ini menggunakan aplikasi uang elektronik, lalu memasukkan nominal persembahan. Setelah itu konfirmasi, persembahan jemaat akan langsung diterima oleh gereja. Saya akan menunjukkan beberapa contoh memberikan persembahan menggunakan GoPay, OVO, dan Mobile Banking BCA. GoPay. Buka aplikasi Gojek Anda. Pastikan Anda memiliki saldo di akun GoPay, pilih menu Pay atau Bayar, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, tekan menu konfirmasi, masukkan PIN GoPay Anda, dan persembahan Anda sudah terkirim. OVO. Buka aplikasi OVO, pastikan Anda memiliki saldo di akun OVO, klik ikon scan berwarna ungu yang ada di bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, lalu klik menu lanjutkan. Pilih sumber saldo yang ingin Anda gunakan, bisa OVO Cash atau OVO Point. Setelah itu, klik Bayar. Kemudian masukkan PIN OVO Anda. Persembahan Anda sudah terkirim. Mobile Banking BCA. Buka aplikasi BCA Mobile, pilih menu M BCA, dan masukkan kode akses Anda. Klik ikon menu QR di bagian bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan Anda, klik OK, lalu lakukan konfirmasi dengan klik OK, masukkan PIN BCA Anda, dan klik OK. Persembahan Anda sudah terkirim. Perlu diketahui bahwa QR Code ini bisa dilakukan dengan semua aplikasi uang elektronik seperti Dana, ShopeePay, Link Aja, dan Mobile Banking dari bank lain seperti Mandiri, BNI, CMB, dan lain-lain. Kiranya cara baru ini dapat memudahkan jemaat untuk menyampaikan persembahan ke gereja. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening BRI yang ada di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.